Hai hai, salam keajaiban, sehat bahagia kaya raya untuk kita semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan 3 cara kerja uang. Yuk kita simak. Banyak orang yang udah bekerja keras atau berbisnisnya banting tulang, tapi tetap aja ngerasa nggak punya uang. Atau udah kerja, tapi nggak punya tabungan. Sepertinya ada yang kurang pas di frekuensi kita. Kalau kita udah bekerja, tapi tetap ngerasa uang tuh cepet habisnya. Sekarang kita akan pelajari cara uang bekerja. Yang pertama, uang jangan dikejar. Ternyata sifat uang itu semakin kita kejar, ia akan semakin lari dan menjauh. Misalnya kita kerja dari pagi sampai malam, udah gitu mau lembur juga supaya dapat uang lembur. Nah, ini membuat kita low vibes karena kita terfokus pada ingin dapat uang dari pekerjaan yang kita lakukan, tapi hati kita stres karena kerja terus dan otak juga capek ya kalau dipakai untuk berpikir terus menerus. Karena kitanya stres dan badan juga capek, jadi pas dapet uang lembur itu akan kita habiskan juga sebagai kompensasi karena udah capek bekerja. Nah, jadinya ya tetap nggak punya uang. Misalnya nelayan di laut nih, untuk dapat nangkap ikan yang banyak, bukan dengan cara mengejar ikan, tapi dengan cara kasih umpan untuk ikan. Saat kita memberi umpan ke ikan, maka akan banyak ikan yang datang, sehingga kita mudah menangkapnya. Begitu pula saat kita ingin mendapatkan banyak uang, bukan dengan cara kita mengejar uang, tapi dengan cara kita memberi umpan. Nah, umpan untuk uang apa? Umpan bagi uang adalah value added atau nilai tambah dan keahlian kita. Semakin besar nilai tambah dan keahlian kita, maka uang akan berebut mendekat. Para karyawan yang fokus meningkatkan nilai tambah dan keahlian bakal jauh lebih cepat karirnya dibandingkan karyawan yang hanya fokus menuntut kenaikan gaji namun miskin prestasi. Begitu juga pebisnis yang punya banyak nilai tambah dan keahlian membuat produk atau jasa yang bisa memberikan solusi bagi banyak orang, maka pebisnis ini akan dikejar-kejar uang. Uang adalah energi dan kita juga energi. Ketika kita menaikkan vibrasi kita, maka uang juga akan bergetar mendekati kita dengan lebih cepat lagi. Dengan keahlian yang terus kita tingkatkan dalam diri kita akan dapat memberikan solusi bagi lebih banyak orang sehingga rezeki akan mengikuti kita. Misalnya owner dari Gojek, ojek online ini memberi solusi kepada jutaan orang, maka ownernya ini dikejar-kejar rezeki. Semakin banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada banyak orang atau dengan produk dan jasa yang kita buat dapat membantu banyak orang, semakin banyak uang yang akan mengejar kita. Yang kedua, uang senang didistribusikan. Uang yang kita terima sebaiknya segera kita keluarkan lagi dalam bentuk investasi atau memberi sedekah, bukan disimpan. Nilai uang itu semakin menurun, sehingga bila terlalu lama disimpan, nilainya justru semakin berkurang karena adanya inflasi dan lain-lain. Meski jumlahnya sama, tapi nilainya tetap menurun. Rumusnya adalah semakin banyak uang yang diinvestasikan dan atau kita berikan kepada orang lain sebagai bantuan bentuk cinta kita kepada orang lain, maka makin banyak uang yang akan datang kepada kita. Kita bisa meniatkan bahwa uang yang kita keluarkan adalah uang yang senang ngobrol, senang ngajak uang-uang lainnya untuk masuk ke dompet kita. Jadi misalnya setelah kita memberikan uang ke tukang parkir atau yang lainnya, kita membayar tagihan kita. Nah, kita niatkan
uang tersebut yang baru kita kasih ke orang lain itu lagi ngajak uang-uang yang ada di sekitarnya dia, misalnya itu dimasukkan ke dompet tukang parkirnya gitu ya. Nah, dia tuh lagi bilang ke teman-teman di situ, teman-temannya uang, misalnya dengan kalimat, "Hey, aku seneng deh tadi dipegang sama dia. Ntar kita masuk ke situ yuk." Misalnya seperti itu ya. Ketika kita meniatkan yang seperti itu dan kita meyakininya, maka itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi uang yang kita keluarkan lagi menjadi juru bicaranya kita, jadi jubirnya kita yang akan bilang ke teman-temannya dan ngajakin mereka akhirnya suatu saat masuk ke dompet kita. Yang ketiga, uang tidak suka digunakan untuk hal yang merusak, misalnya untuk beli obat-obatan terlarang. Saat uang yang kita gunakan kemudian dimanfaatkan untuk hal yang merusak, maka itu akan mengundang kerusakan yang lainnya. Pengeluaran untuk hal-hal yang tidak perlu semakin meningkat. Uang juga menjadi panas ya hawanya, dan inginnya itu terlepas dari tangan kita untuk hal-hal lain yang tidak berguna. Jadi uang suka kalau kita menggunakan uang untuk hal yang berguna, misalnya untuk membeli buku yang bermanfaat, membeli buku motivasi misalnya yang sering saya lakukan. Jadi saya selalu ingat ya, investasi yang paling menguntungkan adalah investasi dari leher ke atas, yaitu dengan cara menambah wawasan kita, baca buku atau nonton video YouTube yang bermanfaat untuk kita. Nah, saat uang digunakan untuk membeli buku, maka uang seneng, sehingga akan lebih banyak uang yang datang. Ya otomatis karena kita menambah keahlian dan pola pikir kita juga makin luas, makin terbuka, maka kita semakin ahli dalam melakukan tugas-tugas kita. Dan juga dengan wawasan yang semakin meluas, kita jadi magnet bagi datangnya teman-teman yang juga berwawasan luas, sehingga dengan makin banyak teman, makin nyambung kalau diajak ngobrol, maka ya peluang usaha atau peluang bisnis akan masuk ke dalam hidup kita. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah selama ini kita sibuk menambah value added diri kita dan keahlian kita? Apakah kita rajin berinvestasi dan lebih fokus mengatur arus keluar masuk uang kita? Yang ketiga, apakah kita menggunakan uang kita untuk hal yang berguna atau bermanfaat? Kalau ketiga jawabannya adalah tidak, belum lah ya, kemungkinan kita saat ini mengalami kesulitan keuangan, atau ya kalau punya uang pun jumlahnya tidak banyak. Jadi kesimpulan saya, yang pertama, uang jangan dikejar, tapi tambahlah value added dalam diri kita. Yang kedua, uang jangan disimpan, tapi diberikan dalam bentuk sedekah untuk membantu orang lain atau diinvestasikan. Yang ketiga, uang tidak suka digunakan untuk hal yang merusak. Jadi gunakan uang untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita. Sebagai penutup, saya akan ceritakan sebuah teori yang sering saya ingat dan membuat saya sadar untuk tidak mengejar uang, yaitu ceritanya di depan saya ada sebuah segitiga di mana masing-masing itu terbagi 3 bagian, atas, tengah, bawah. Misalnya paling atas adalah uang, bagian tengahnya rumah, bagian paling bawahnya mobil. Kalau saya hanya fokus pada yang paling atas yaitu uang, maka saya hanya akan mendapatkan uang. Tapi di segitiga yang kedua dibagi dalam 4 bagian. Yang paling atas Tuhan, yang kedua uang, yang ketiga rumah, yang keempat mobil. Kalau saya fokus kepada Tuhan, maka saya akan mendapatkan uang, rumah, dan mobil. Ini sebagai pengingat bahwa saya merasa perlu untuk melakukan aktivitas saya dalam keseharian fokusnya kepada Tuhan, fokusnya bukan untuk mendapatkan uang. Dan ya memang yang saya rasakan solusi tentang keuangan itu muncul dengan sangat ajaib
tiba-tiba dapat deal yang besar atau apa, karena saya melepas keterikatan saya terhadap uang. Terima kasih untuk kebersamaannya, semoga bermanfaat. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!